Kalau boleh jujur, 60% di mimpi, 40% nekat. Untuk awal dibentuknya Abra itu sebenarnya yang penting jalan dulu aja. Ini bukan soal kita lagi, tapi soal semua yang ada di Abra. Ada orang yang join awalan itu rasanya takut. Dulu Abra awal itu sebenarnya ada co-founder juga selain Santika. Jadi ada Haidar, tapi dari ketidaksesuaian visi, jadi kita memutuskan untuk mengakhiri kerjasama. Terus untuk karyawan kita yang pertama itu adalah Mas Joko Siswanto. Awal di Abra saya sebagai produksi, dulu cuma berdua sama Santika. Seiring berjalannya waktu, Abra mulai rame, brandnya mulai banyak, ada teman-teman produksi yang lain juga, sampai akhirnya saya jadi manajer produksi. Di awal terbentuknya Abra itu ya langsung berada di titik, wah bisa nggak ya struggle selama 5 tahun ini. Tapi aku dan Yonaga itu sangat mengusahakan untuk Abra ini bisa berkembang lebih baik lagi. Abra! Abra! Makasih ya Mas. Ceritanya dulu temanku Yonangga Aji dan Santika pas itu baru selesai kuliah ya, kayaknya cocok, kita saling bantu. Awal Abra merintis itu aku menjabat sebagai desainer. Abra, trafiknya semakin naik karena demand-nya semakin tinggi, kita butuh tempat yang lebih gede. Akhirnya pindah di Suronala. Balik kampung. Udah sih, aku ternyata megang Street Choco. Dulu ngedirin satu mitra itu 1 bulan belum tentu ada. Street Choco belum ada. Yang deal dulu harapan yang paling sederhana adalah besok melakukan penjualan. Sampai ke bawah mimpi karena nggak ada yang beli. Dulu satu susah. Terus hari ini bulan ini dapat 20. Itu kayak mustahil banget. Dapat 5 tuh mustahil banget. Terus ternyata ST Desa meledak, 1 bulan pertama itu udah hampir 20. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa sampai ribuan mitra. Keren banget. Ketika misalkan ada tim yang drop, mungkin kita introspeksi diri sendiri ya. Apakah kita kurang hadir atau ada beberapa sistem yang mungkin belum berjalan semestinya. Menjadi apa yang lebih baik, soalnya kan terlalu tertib juga nggak bagus, terlalu celelean juga nggak bagus. Jadinya aku yang memasang badan untuk ya udah nggak disukain teman-teman nggak apa-apa. Yang penting kantor Abra juga ada ketertiban. Hal yang berkesan bekerja di Abra itu banyak hiburannya, banyak liburannya juga, banyak kejutan-kejutan dari atasan. Itu sangat membuat semangat bekerja di Abra. Ya kalau terbatas ya mungkin saat ini pun masih terbatas ya. Orangnya terbatas, tempatnya terbatas. Dan malah bagus Ronalan, nggak pernah dikrikiti ketimbang sini. Ini nutup dewe, Cok. Kayaknya krikiti. Masa? Oh, anjir. Lah aku udah ditakoni kesulitanmu apa lo? Kesulitan waktu kamu di sini. Nahan nafsu ketika Ocan meremas bijiku. Saya pernah ambeien 1 bulan, stadium 4 saya operasi, tapi sekarang masih tumbuh. Momen paling anyel, pernah 1 kali di hari Minggu ada event ST Desa. Waktu tekanan mulai berasa, tekanan di pekerjaan ya, itu aku tuh selalu inget hal-hal baik gitu loh yang udah aku terima di sini. Untuk tekanan kerjaan kayak apapun itu menurutku jadi nggak berasa lagi. Tapi aku rarono, model-model gini itu lah Gus. Apa jenenge? Cakake sing
Mas Angga coba untuk menunjuk saya jadi manajer. Ada keterkaitan sendiri karena saya sama Mas Angga hubungannya cukup erat, jadi ada hal yang nggak bisa saya tolak saat Mas Angga menunjuk untuk menjadi manajer. Momen nemu ritme itu kita nggak temukan dalam satu hari. Jadi kita belajar dari hari ke hari. Ketika kita menemukan ritme, kita sudah tidak reaktif lagi. Jadi kita sudah tahu situasinya seperti apa, dan saat ini kita sudah punya pola, sudah punya visi, dan sudah punya identitas. Kalian pengembalian ya, untuk ulang tahun ketiga video bareng-bareng. Oke. Yo, 1, 2, 3. Mohon thank you banget untuk acara anniversary 24 ketiga ini. Semoga tetap kompak ya. 2025 ayo Bang. Hal tersulit sih awal-awal masuk kerja ya, soalnya belum tahu apa-apa soal F&B, jadi masih awam banget di bidang ini. Momen waktu liburan tentunya, waktu di Bali. Soalnya itu waktu paling lama buat orang-orang kantor bersama ya. Perkenalkan, nama saya Naufal Tanjung Ramadan, lahir di Surakarta tanggal 17 November 2003. Dulu saya di Abra melamar menjadi tim produksi, dan sekarang saya diangkat menjadi tim lapangan alias supervisor oleh Mas Yonaga. Oh ya, Mas Antika juga, dan Mas Dani, dan semua teman-teman, terima kasih. Aku di pesan surku sih, tapi ini mau kacau ya, aku lali saya, tinggal HP ya. Mengasih harapan seseorang itu tidak mudah. Ada lagi pengalaman baru buat saya itu waktu jadi fotografer Persis Solo, karena STDC waktu itu sponsor ke Persis Solo. Jadi dari dulu belum kesampaian, saya pengen jadi fotografer di lapangan. Wise men say only fools rush in, but sebelumnya kita itu tetap solid gitu loh, jadi kayak jangan sampai kayak dulu yang terjadi perang dingin gitu sih. Pernah ya dulu terjadi perang dingin? Pernah di marketing, jadi kayak ada dua kubu gitu, dan itu kayak merasa aku nggak enak banget, mau berangkat kerja itu kayak nggak enak lah intinya. Kalau di lingkungan kerja Abra saat ini paling sing bikin semangat turun nih paling nek lagi sakit, apalagi nggak mood gitu tak sih. Tapi nek karena orang-orangnya sih nggak. Kalau gua tel itu nggak ada. Kalau paling dablek itu Vira, paling dablek. Yaitu karena pertama anaknya ngeyelan banget, wes ngeyel salah tetap ngeyel gitu. Kedua, dia ini anaknya paling semangat juga sih.
jiwa introvertku tiba-tiba muncul, bisa ngajuin Vira. Vir, tolong. Kita sekarang ada di kebun jeruk. Terus menyenangkan karena aku masuk selang 1 bulan aku ke Jakarta, ke MNC TV. Nah, selang 1 bulan lagi aku ke Bali kan. Selang 1 bulan lagi ST Desa Fest. Wah, aku seru banget di sini, sumpah deh, seru banget kegiatan aku. Mungkin yang berkesan bisa kenal orang-orang yang lebih banyak tahu dari aku, kayak Zora, Cok, kayak Mas Dani, Cok, kayak Mas Angga, Mas Antika, Cok. Jadi aku rasa Mas Rian. Sorry Mas Rian, ampun. Momen paling berkesan tuh menurutku setiap selesai menyelesaikan brand, karena ada harapan di situ kali ya. Itu sih menurutku selalu berkesan di setiap brand, dan mungkin momen-momen bisnis sama teman-teman sih. Selamat ulang besok. Selamat tahun baru 2026. Selamat tahun baru 2026. Pernah, yang pasti semua orang pernah lah ada di titik terendah gitu. Cuman saat itu yang paling pertama adalah kita bersyukur apa yang kita dapat. Apa yang kita jalanin sekarang kan adalah bagian dari doa kita sebelum-sebelumnya gitu kan. Ya pokoknya kalau misalkan aku lagi di titik terendah, bersyukur, terus evaluasi diri juga. Hal kecil yang bikin aku semangat di tengah tekanan. Sesimpel kayak aku dapat chat notifikasi dari my leader kayak nice Ras, keren Ras, lanjut. Cepet. Pernah sih memaksa orang buat tetap semangat walaupun lagi capek. Salah satu case-nya tuh yang kemarin barusan terjadi itu, Ilvi yang selama ini seceria itu tiba-tiba diem gitu. Jadi kayak, nggak apa-apa Fi, semangat. Itu kan sebuah paksaan untuk dia semangat, dimana sebenarnya keadaan itu dia tidak bisa untuk semangat. Hal yang paling menyenangkan tentunya ketika Ocan meremas kelamin saya. Tidak ada yang tersulit di dunia ini, kawan. Hal termudah ketika saya dimudahkan untuk masuk di kantor ini. Alhamdulillah. Terima kasih Abra. Hal yang sederhana yang bikin aku betah yaitu suasana kekeluargaan, terus saling support, terus sama selalu aktif dalam berkomunikasi. Aku pengen 5 tahun ke depan. Yang menurutku paling berkesan tuh di Magelang, karena seru sih, kerjasamanya kerasa, seru-seruannya kerasa banget, terus dapat uang juga. Aku menang, benar-benar menang. Aku juara 3, itu seneng banget. Belum tanding bos, saya bos. Bersama ini kebanggaan, percayakan harapan, ini masa depanku dan kamu berkarya selamanya. Mari kita bersenang-senang, my friend. Siapa menghadirkan teman-teman? Yang buat aku tetap bertahan di sini itu karena aku merasa diterima. Jadi aku ngerasa karena aku pendatang, aku ngerasa banget takut ada perbedaan gitu loh. Jadi kayak entah bergaya bahasa atau kebiasaan-kebiasaan aku yang dari Jakarta terus tak bawa ke sini gitu. Aku takut itu nggak bisa diterima, tapi ternyata alhamdulillahnya teman-temanku tuh baik-baik semua. Apalagi teman-teman satu divisiku, ternyata teman-teman kantor lain juga ya fine-fine aja dengan keberadaan aku. Abra dari yang CV menjadi PT, lebih gede perusahaannya, kantornya, semakin banyak menampung karyawan-karyawan, biar berkah, biar sukses semuanya.
Abra tumbuh untuk menjadi lebih baik. Entah bagaimanapun itu jalannya, selalu akan ada jalan untuk menuju yang terbaik. Lebih maju dan lebih besar seperti PT-PT yang di Jakarta. Dan semoga yang kerja di sini semuanya sejahtera. Tingkatin kesabaran. Menjadi seperti apa yang dicita-citakan, yang diimpikan oleh teman-teman semua yang berada di sini tahun ini. Semoga Abra menjadi yang utama. Kan kalau karyawan sejahtera, ownernya kan malah makin-makin kan, iya nggak? Makin baik sistemnya, makin sejahtera karyawannya. Terus aku juga mau masih jadi bagian dari Abra. Abra kedepannya bisa lebih besar dari ini. Semua karyawannya makin sejahtera, aman, sentosa. Pesan saya jangan pernah berbohong. Bisa menciptakan brand-brand baru yang tentunya bisa meledak seperti ST Desa. Semoga jadi lebih baik, lebih sukses lagi. Setiap hari suplai makanan, itu pasti. Nggak MBG, ya yang fancy lah. Kalau misal aku udah tahu semuanya dan nggak ada yang aku pelajari di sini lagi, mungkin aku bakal cari pengalaman baru sih, experience baru, bukan di Abra lagi. Aku bakal selalu memantau Abra ke depannya asik. Sukses untuk kita semua, untuk aku, untuk teman-teman, dan untuk Abra. Terus orang-orang di dalamnya juga semakin kompak, saling membantu, tidak ada crash-crash, biar kita bisa sama-sama maju bersama. Untuk Abra semoga lebih jaya di darat, di laut maupun di udara. Aku pengen 5 tahun ke depan itu Abra menjadi lebih sukses, lebih besar, dan tetap solid seperti sekarang. Ya pokoknya untuk semuanya ya, semangat dan sukses. Jadi kita harus lebih gede dari dia, kita harus nyalahin kalau kayak ST Desa tuh udah ada di mana-mana, everywhere, dan brand-brand lain makin jos, makin gede. Dan Sik. Wes untuk aku, untuk kamu, untuk hari ini. Dan sambutlah yang akan datang. Yang telah pergi akan selalu terkenang. Dan sambutlah yang akan datang. Rasakan getar sinarnya, nikmati lembut tembusnya, selami tangis dan tawa, menarilah bahagia. Dua tahun dari sekarang bukan hanya angka yang bertambah, tetapi kita akan berdiri di ruang dan suasana yang baru dengan visi yang sama dan mimpi yang lebih besar. Abrakadabra, esok masa menyilau mata. Yo bergerak, langkah tegap, semua harap di dalam satu tembak. Silau kelak masa depan berkilau, atur sejarah genggam badai kita halau. Tuju tiap masa, gerak kembang masa, hantam depan mata cipta semua ribu asa. Dunia kita guncang, siapkan bendera, bentang dari Sabang hingga ujung timur raya. Abrakadabra, tak sekedar ucap mantra, abadi dan jaya tiap era kita raya euforia. Berangkat dari rasa realisasikan mimpi, optimistis mentality dalam konflik reality. Definisi aksi-aksi serupa bentuk adiksi. Abrakadabra, tuangkan dalam syariat.
syair. Bukan sulap, bukan sihir, ini bukan yang terakhir. Ciptakan formula, wujud hasil yang mutakhir. Seiring mengalir, tiap proses terukir. Catat kita dalam sejarah, bukti konkret dari ingin. Abrakadabra, esok masa menyilau mata. Yo bergerak, langkah tegap, semua harap di dalam satu tembak. Abrakadabra, esok masa menyilau mata. Yo bergerak, langkah tegap, semua harap di dalam satu tembak. Laju langkah dengan pasti, rajut asa tak berhenti. Harap bintang terus pancarkan sinar terang yang rupawan. Cipta harap kepak sayap, terbang tinggi tembus awan. Olah rasa dalam cawan, hal baik dalam genggaman. Cetak pola sama-sama, susah sana sama-sama. Kerja dengan rasa bangga, kita adalah sejarah. Angkat tangan tinggi-tinggi, gapai mimpi dengan optimis. Tanam niat dalam diri, Abra jadi satu bukti. Dalam gerak yo, ruang gerak yo, dia bergerak, anti menolak. Semua yang padam, cepat nyalakan. Tiap harap dicek lagi dalam genggaman. Coba lupakan.